Kan kau tanya apa? Aku mau jawab tadi. Bentar, Abraham poligami, Daud poligami. Artinya Yesus itu keturunan orang yang berzina menurut iman Kristen. Udah clear itu. Ongo. Kalian itu bicara itu nggak pakai data dari tadi loh. Steve juga kau seolah-olah kau yang jadi Tuhan. Makanya aku bilang Kristen ini agama buatan manusia. Karena setiap manusia bebas membuat statement sendiri tanpa dasar gitu. Dari tadi kau bilang, ya kami diperintahkan nikah cuma satu. Kau nggak bawa data. Entah dari mana kau tahu itu gitu. Apakah pernah Yesus mengajarkan bahwa laki-laki itu wajibnya menikah cuma satu gitu? Sementara di kitab kau di dalam perjanjian lama, Steve, sebentar Raymond. Di dalam kitab kalian poligami itu tidak pernah diharap. Sebentar dulu. Coba selesaikan dulu. Tadi Cak Tahta sudah ngomong penekanan. Bang Romo sudah menekankan. Tapi kalian tidak pernah menangkap apa poin kami. Karena kalian telah memulai dahulu. Kalian mengatakan poligami itu sama dengan berzina. Berarti Tuhan kalian yang menjadi asbab orang berzina. 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Tuhan kalian yang membuat Daud poligami. Kalian bilang tidak diajarkan. Bukan tidak diajarkan. Bahkan Tuhan kalian pelakunya. Bukan pelaku poligami. Pelaku yang membuat orang berpoligami. Dalilnya mana? 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Tuhan kalian yang memberikan istri-istri orang kepada Daud. Daud itu banyak bininya gara-gara Tuhan kalian. Nah, satu. Yang kedua, tidak pernah ada Tuhan kalian baik yang versi roh dan versi yang jadi manusia melarang poligami kecuali untuk pemilik jemaat. Tapi Tuhan kalian juga yang membuat orang lain berpoligami. Itu ada di dalam kitab kalian. Kalau kalian bilang poligami sama dengan berzina, berarti Tuhan kalian membuat orang lain berzina gitu. Tuhan kalian mengizinkan orang berzina, tidak konsisten Tuhan kalian. Ketika dia sudah turunkan dalil, barang siapa yang berzina dalam Imamat pasal 10, maka orang itu yang harus mati. Daud berzina nggak dibunuh. Ibrahim berzina nggak dibunuh. Yakub berzina nggak dibunuh. Berarti Tuhan kalian ini nggak konsisten dengan hukumnya sendiri gitu. Maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang memberikan hukum tapi tidak menjalankan sendiri hukum itu. Karena dia yang bikin Daud poligami. Dan konsekuensi yang disampaikan Bang Romo, kalau kalian bilang poligami adalah zina, agama kalian muncul dari hasil perzinahan. Agama kalian loh. Karena agama kalian hadir dari manusia yang berasal dari hasil perzinahan. Keturunan Bani Israel itu keturunan pezina. Yehuda berzina dengan Tamar. Daud berzina dengan Betseba. Ibrahim berzina dengan Hagar. Ya, maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang memberkati para pezina. Karena Ismail diberkati dalam kitab kalian. Bahkan Sarah itu adalah anaknya juga hasil poligami. Kenapa? Karena dia dipoligami. Jadi kalian itu adalah orang-orang yang agamanya itu datang dari manusia. Kalian sendiri pendiri agama kalian. Dari tadi kalian bicara nggak pakai dalil. Adapun dalil yang kalian bawa, kalian interpretasi sendiri, kalian putar lidah kalian sendiri, begitu. Ya, terima kasih Uniri Pak. Ya, boleh nggak saya diskusi dengan si Tata atau Romo lah? Saya bukan takut sih, saya nggak enak aja diskusi sama si Uniripa ini. Atau si siapa namanya, Fandi. Halo, dengar suara saya? Cek. Ya, dengan saya ayo. Temanya apa yang kamu kuasai? Oke, gini. Tadi yang sudah bentar. Enggak, apa temanya dulu? Jangan tentukan temanya langsung aja. Saya melanjutkan apa yang tadi itu, ya. Jadi dalam Alkitab kami, ya, ada dalilnya begini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah itu membahas cerai itu, itu untuk cerai, itu tidak boleh cerai, itu bukan bahas poligami. Ya, bentar dulu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia, itu yang pertama. Yang kedua, bentar dulu. 1 Korintus 7 ayat yang ke-39, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suami telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya,
asal orang itu adalah seorang yang percaya. Artinya begini, kita ambil di sini garis bawahi bahwa kenapa kita itu dilarang untuk poligami, ya, karena ini sudah ditetapkan bahwa hanya satu istri, itu yang pertama. Yang kedua, kalau suaminya sudah meninggal atau istrinya sudah meninggal, baru kita menikah lagi. Tapi kalau istri atau suami masih ada, itu namanya perzinaan. Udah bang, walaupun dalam Islam kalau suaminya masih hidup udah boleh nikah lagi. Gimana sih? Loh, Emangnya boleh suami istri itu menikah dua gitu? Gendeng ini orang. Terus kenapa ada yang namanya itu? Aku pernah mendengarkan seorang ustadz dia berkhotbah bahwa bisa menikah, tapi yang penting bisa menafkahi hidup keluarganya. Iya, kalau laki-laki walaupun di Bible walaupun di Bible Ya, boleh artinya nikah. begini, Coba kamu baca, berarti bisa. udah berarti kita bisa adu dalil. Di dalam Berarti Bible bisa poligami, Ulangan bukan? 21:15. Berarti bisa Apabila poligami, seorang, bukan? dengerin, kamu katanya mau dialog kamu ini. Coba dalam Biblemu. Berarti bisa Ulangan poligami, 21:15. berarti bisa poligami, ini mau kan? dialog gimana? Aduh. Coba izin Ustaz dulu, saya Tata. terakhir dulu ya. Izin Ustaz dulu. Tata, izin Fandi. Ustaz Tata, dia ini bukan kelasnya Ustaz Tata sama Uni nih, kelasnya bakul kompor. Gini loh bro. Kelasnya dia itu Yang bertanya penting nggak mau sebenarnya. diskusi Ada usah dengan dialog, Uni. bertanya Saya aja. nggak mau diskusi Loh, ya dengan itu Uni. dia Saya diskusi masalahnya. dengan siapapun saja, tapi jangan Uni. Gini loh bro. Gini loh. Coba sekarang langsung diaplikasikan saja. Apakah di Kristen ini ada solusi? Saya contoh ya. Saya contoh Raymond menikah dengan istrinya. Menikah secara sah. Di tengah perjalanan bosan, lalu kemudian bercerai karena ada masalah, bosan dan lain sebagainya, lalu kemudian bercerai. Apa solusi bagi keduanya di dalam Kristen? Oke, jadi begini bro. Jangan digiring dulu. Enggak gini aja. Mana larangan poligami ayatnya, silakan. Loh, tadi kan saya sudah baca itu. Bukan. Itu tidak boleh bercerai, bukan masalah poligami itu. Oke, ini bro, coba Ya, bermasalah dulu. Coba baca. Ya. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya Iya, telah walaupun meninggal, Uni Rifada bebas boleh untuk dia kawin. menikah lagi sebelum cerai dia. Walaupun umat Islamnya Kenapa? gitu, kalau istri itu terikat selamanya, ada boleh nikah lagi. Masa istri mau nikah 2 kali, mau nikah 2? Suami saya ada 3, mau gitu? Selagi dia punya suami, walaupun dalam Islam terikat, dia ada boleh menikah lagi. Menurut mereka itu laki boleh banyak. Oh enggak, yang dibahas poligami itu laki-laki menikah banyak, lebih dari 1, itu poligami. Malah istri yang dibahas. Aduh. Gendeng. Ya teman-teman yang baru gabung jangan lupa di tap-tap layar ya. Ini agak goyang komal kita teman-teman. Di support dulu tap-tap layar teman-teman ya. Ya, jangan lupa teman-teman Yang 400 tap orang. layar. Iya, yang 400 orang ini bantu dulu kawan-kawan support biar komal kita tidak goyang karena sudah mulai goyang ini teman-teman. Silakan bantu tap-tap layar. Gas Ya. yuk gas. Tap Silakan. layar teman-teman, tap layar sebanyak mungkin sampai layarnya pecah. Raymond, mana dalilnya larangan Dalam poligami Anisa, di dalam Bible? Di dalam Anisa ayat yang ketiga. Di dalam Anisa ayat yang ketiga bilang begini, dan jika kamu tidak akan dapat berkau adil terhadap hak-hak perempuan kau bahas apa? bila mana kamu Ditanya apa, mengawininya, jawab apa, Raymond? Nggak maka nyambung kamu. kawinlah Ngomong sendiri dia, wanita-wanita Pan. lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Jadi berarti bisa 4. Iya, baca semua coba. Baca semua coba. Raymond, jangan loncat-loncat. Kau ditanya di mana dalilnya di dalam Bible. Romo, biarin Romo. Baca semua coba. Jangan potong ayatnya. Coba baca semua terjemahannya coba. Coba. Baca semua coba, baca semua.
Kau sudah bawa Al-Quran itu, baca semua. Bentar, aku lagi download. Sabar. Iya, Aku lagi download, Bos. Sabar, santai. Baca semua ya, baca semua ya. Jangan kau potong ayatnya, baca semua. Ya, boleh saya bicara? Halo? Silakan Dinda. Ya, kita jangan masalah tadi di Daud beristri apa. Itu kan setelah manusia dilempar dari Taman Eden, itu sudah kehendak pribadinya waktu itu. Jadi mau kawin dengan siapa saja, mau kawin berapa banyak istri, mau melakukan apa saja, itu sudah kehendaknya manusia. Ya, jadi Romo. di perjanjian baru itu sudah beda lagi. Ya. Jadi saya curiga ini. Mana ada mohon yang maaf jatuh ya. kan? Yuk, Halo? Ada yang jatuh satu. ya udah kunaikan. Ini Muslim Ya. ini, yang naik Muslim ini. Muslim aku, Bang. Ya, di bawah aja Bang ya. Silakan kalau Kristen kirim permintaan. Lanjut Bang Steve. Ya. Jadi jangan kita hanya melihat dari Kristen, dari agama pesina. Tunggu dulu. Islam, kalau menurut saya, tawaran-tawaran yang diberikan Islam, ya, mohon maaf ya, itu dari perkawinan-perkawinan ini, ya, sehingga banyak yang mau mengikuti, ya, diiming-imingi, bisa nikah, lebih banyak. Jadi terkesan hawa nafsu yang ditekankan, ya, mohon maaf ya, dari Nabi Muhammad saja, dia kan bebas menikah, yang menjadi panutan, ya. Bang, langsung Menikah anak kecil. dalil aja, Bang. Weh, jangan kemana-mana. Mana perjanjian baru larangan poligami? Mana? Nggak usah kemana-mana. Langsung pakai dalil aja. Itu tidak secara langsung dikatakan tulisan Terus poligami. kamu mengatakan Ya. melarang poligami itu dari mana? Di dalam Kristen menikah hanya satu. Itu di mana dalilnya? Dilarang poligami, mana dalilnya? Itu kan di perjanjian baru kan dibilang Mana? kamu akan menjadi satu, kamu akan menjadi satu. Orang Berarti- kalau menikah jadi satu. Iya, bahas tapi poligami. tunggu saya tanya, di KTP di negara saja orang itu kawin siri itu Jangan tidak pakai KTP, diakui. Bang, pakai dalil, Bang. Tidak Weh, pakai- diakui. Jangan pakai KTP. Ini tidak mau, bukan mau ke luar negeri ini. Nggak usah pakai KTP, pakai Nggak. Bible aja yuk. Enggak, secara real kenyataan hidup, Bukan ya. dalil, nggak mau. Saya mau pakai dalil. Di mana dalam perjanjian baru ada larangan poligami. Malah pakai KTP. Emangnya mau nikah apa? Melainkan mereka bukan dua, melainkan sudah satu, ya. Jadi Iya, di situ Tidak bukan itu. bahas poligami itu, bukan bahas poligami. ya itu ditekankan saja, ditekankan satu Enggak, saja, ya. itu maksudnya apa? Masalah perceraian ayat itu. Ya, jadi itu kesimpulannya. Jadi Apa kesimpulannya? kalau mau Apa bilang kesimpulannya? mau bilang ya Yesus dari keturunan itu, ya, memang apa, Tuhan itu bukan lahir dari Memang biologis, ribet. ya. Jadi Kristen itu Tidak. ribet memang. Jadi Kristen. gini, Akui saja, aku tekankan ya. kawan. Aku Jadi tekankan. Kristen itu memang ribet. Gini. Kenapa? Aku tekankan. Ya, mengejek-ngejek, menjelek-jelekkan poligami, sementara Yesus tidak pernah melarang poligami. Jedor, selamat datang di kebenaran. Yesus itu lahir bukan dari biologis pertemuan antara alat kelamin. Berarti kitabnya Ya. salah. Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud poligami, Abraham poligami. Salah kitabmu. Hah? Salah. Jedor. Iya, jedor. itu catatan sejarah, karena lahir dari mengandung dari meminjam rahim dari Maria, seorang dari Israel. Gitu. Itu Makanya Yesus kalau bukan ngomong itu, lahir dari biologis, bukan dari kata perkawinan Ustadz Tata, biologis. kata Ustadz Tata tuh itu begini tuh, bro. dari firman.
Bro, kata Ustadz Tata tuh begini, kalau mau masuk ke room muslim, pakai data kalau mau ngomong biar nggak malu-maluin toh. Sekarang malu sendiri toh, Iya. mengatakan poligami Enggak sama dengan malu. berzina. Yesus ternyata keturunan pezina menurut Steve. Gimana? Itu Steve? manusia dulu sudah diberikan kebebasan, ya. Manusia sejak dilempar dari Taman Eden itu udah urusannya dia sendiri, mau kawin jutaan terserah. Tapi pada saat perjanjian baru Yesus datang itu tidak berlaku lagi. Tidak boleh. Jangan seenaknya begitu. Seenakan kita saja lebih dari satu kita main begitu, kena penyakit, ya. Jadi jangan sembarangan Ngomong apa begitu. tuh? Coba diam-diam kau Steve. Bisa. Ngomong apa? Ini ditunjukkan dulu itu surah yang dibaca sama Raymond tadi, Anissa itu. Biar dia baca ini, Steve ini. Kawan-kawan Kristen ini kurang literasi memang ya. Aduh. Silakan kawan-kawan Kristen di bawah yang agak pintar-pintar sedikit lah, naiklah. Silakan. Silakan Uni. Mute-nya Uni, mute-nya. Surat Yesaya 3. Tunggu. Tunggu, ya. Secara kesimpulan, Steve, saya nggak tahu apa karena kebanyakan makan babi atau karena kognitifmu nggak berkembang. Dari tadi omonganmu itu kayak kau tau nggak, kentut itu keluar berbunyi sama kayak kau. Nggak ada manfaatnya kau ngomong apa-apa dari tadi. Nggak jelas, tidak terstruktur, nggak dapat poinnya. Entah apa-apa aja yang kau omongkan dari tadi loh. gini loh, Nggak aku tahu entah karena simpulkan. kau kebanyakan makan babi, entah kau kebanyakan minum air ketum. Gini, Aku nggak tahu. Tapi Islam itu minimal, disebarkan coba, dari ngerti hawa nggak kau nafsu. dengan yang kau omongkan apa? Aku tanya, kau ngerti nggak dengan yang kau omongkan? Coba kalau kau memang mengerti dengan apa yang kau sampaikan, kau persingkat dengan omongan kau tadi, apa poinnya coba? Ya, poligami itu sangat-sangat tidak adil. Jadi, Oke. Iya, sudah Poligami itu dituliskan sangat-sangat begitu. tidak adil. Menurut siapa? Kau pernah dipoligami? Pernah kau dipoligami? gini lah. Loh, Iya. kau bilang poligami itu Gini. sangat-sangat tidak adil. Kau pernah nggak dipoligami? Kenapa tanya begitu sama Kau saya? bilang Bagaimana poligami nggak itu? adil. Kau pernah nggak dipoligami? Iya, berarti perempuan yang menikah dengan saya dengan laki-laki lain begitu. Kau Ah, bilang poligami gitu. tidak adil. Dari mana kau tahu? berkata Pernah kau begitu. dipoligami? Masa, Aku tanya, masa perempuan kau mau pernah poligami dipoligami saya? nggak? Pernah dipoligami sama lakimu? Jangan Kau curhat. bercitanya Kau begitu. bilang seolah-olah kau masuk ke komal kami. "Hah, poligami nggak adil. Karena kau pernah dipoligami. Lakimu nggak adil. Karena apa? Biar kita itu dilarang, ya. Perasaan Intinya itu dilarang. bisa diungkapkan oleh seseorang. Ada dua hal kenapa bisa. Satu, karena itu perasaannya sendiri atau perasaan orang lain yang disampaikan kepada kau. Ada dua kemungkinan kenapa kau bilang poligami gak adil. Pertama, kau adalah korban poligami. Kedua, mama kau dipoligami cerita sama kau cerita di sini. Nah, pertanyaanku, dari mana kau tahu poligami tidak adil? Kau pernah Gini loh, dipoligami atau mamamu cerita sama aku kenapa dan saya jadi poligami? menyinggung poligami? Aku Karena nggak nanya ajaran kenapa Islam kau bahas menawarkan poligami. itu supaya orang Aku tertarik. nanya dari mana Supaya kau tahu orang tertarik poligami. Aku memeluk bilang Islam. inilah kognitifmu itu bermasalah. Tidak bisa menangkap apa yang diungkapkan orang lain. Inilah kenapa kau jadi Kristen. Jangankan apa yang diajarkan oleh kitabmu, apa yang kami ucapkan dari tadi berulang-ulang, kau nggak ngerti. Kau bukan orang Intinya bodoh, begini. tapi kau adalah orang yang kognitifmu bermasalah. Kau adalah orang yang sebenarnya aku nggak mau bilang kau bodoh, tapi kau orang yang tidak mau menangkap, tidak bisa, tidak mampu menangkap poin dari argumen orang gitu. Entah karena faktor memang kau menolak untuk menangkap, kau ngerti sebenarnya apa yang kami sampaikan, kau tahu kalau kau jawab itu kau blunder, atau karena kau memang sama sekali nggak mendengarkan.
Atau jangan-jangan memang kau otakmu bermasalah gitu. Ya Apa udah. coba? Kita- Apa ya udah apa? Intinya Intinya apa? di Alkitab Alkitab itu ya kamu dan istrimu itu menjadi satu, bukan Mana istri-istri. dalilnya? Sedangkan di Coba dalilnya mana? ya di Alkitab ya, saya tidak bawa Ya Alkitab, mana? ya. Mana? Ya kan kalian kan Mana? Itu bisa baca Di Alkitab. Alkitab. Kau ku bilang di kamar tidurku ada Yesus. Percaya kau? ya kan Percaya bahasa nggak kau? Indonesia Ku gampang bilang di dicari. bawah selimutku ada Yesus sekarang. Percaya kau? Ngapain di bawah selimut? Percaya nggak? Aku masa bilang di begitu? bawah selimutku ada Yesus. Lagi tidur. Percaya kau? Kenapa Kau harus bilang di percaya? Alkitab ada ayat ini, ada ayat itu. Ku minta datanya, kau nggak tunjukkan. Kalau begitu, ku ajukan juga gagasan. Di bawah kamar, di bawah selimut tempat tidurku tadi malam ada Yesus. Percaya kau? Itu terlalu apa? Saya terlalu hina sih. bertanya, saya Terlalu menggunakan hina. metodemu dalam Coba saya ganti. berargumentasi. Di bawah Kau bilang di pantat, di Alkitab bawah ada apa? ayat ini, ada ayat itu. Ku minta Masa mana nggak begitu? kau tunjukkan. Oke, aku percaya aja lah yang kau bilang. Tapi kau harus percaya bahwa di bawah selimut tempat tidurku ada Yesus. Percaya kau? Tidak ada dikatakan di Alkitab begitu. Aku nggak bilang di Alkitab. Kalian- Nah inilah yang ku bilang di bawah Kita selimutku gini. ada Yesus. Kau bilang nggak ada di Alkitab tertulis begitu. Sejak kapan Kelemahan selimut- orang Kristen Itu tidak dia bisa udah bermasalah ya. membaca Ini orang udah bermasalah membaca ya. Al-Qur'an. Suaraku Harusnya Al-Qur'an itu bahasa Indonesia dong. ada something wrong Diam, dengan Gusti. kognitif. Ini pemula ini Uni. Seharusnya Al-Quran bahasa Indonesia. Iya, harus bahasa Indonesia supaya fair. Emang Bible-mu Iya. itu berbahasa apa? Bible-mu itu? Ya kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan Al-Quran juga ke bahasa Indonesia, pasti ada ayat-ayat blunder yang lucu, yang nggak masuk Itulah akal. bedanya Kristen Ya. dengan Islam. Jangan sembunyikan, Kalau Islam, teks originalnya yang berbahasa Arab dimunculkan, ditampilkan, terjemahannya juga ditampilkan. Berbeda dengan Kristen. Terjemahannya saja yang ditampilkan. Kenapa? Karena takut kebohongannya terbongkar. Yohanes 1 nomor 1, bahasa aslinya tertulis Nah, logos dan sebenarnya theos. kalau fair Di itu terjemahan ya Indonesia pasti ada mengambil nama Allah. terjemahan yang lucu, Takut yang umat-umat Kristen ini pada mu'allaf semuanya. Kalau ditampilkan bahasa aslinya pada mu'allaf itu, umat-umat Kristen itu. Oh, ternyata LAI ini menipu ya, berbohong ya LAI ini. Ya, bahasa aslinya tertulis Theos. Kenapa menggunakan nama Allah? Gitu, Steve. Harus kritis loh sama LAI. Gimana tuh, Steve? Coba Jadi biar Fik saya ya. saja. Romo sambil menunggu Ya. kawan-kawan Kristen yang agak sedikit berisi berakal sedikit ya, sedikit pintar lah. Saya biar dengan Bang Steve aja, Romo di kick aja, di mute aja. Jangan begitulah Fandi. Kamu ini kan Jangan sampai saya mengejek kesaksian Steve kalau sebentar. begitu. Saya kesaksian ini, mau saya kesaksian. Lanjut. Silakan kawan-kawan Kristen naik ya. Kirim permintaan teman-teman muslim bantu di tap-tap layar. 40k lagi kita sampai di 100k biar aman komal kita. Ya teman-teman ya. Jadi aduh Bang Steve gimana ceritanya ini? Bang Steve monitor. ya aku turun aja. Udah siang. Santai aja, Bro. Santai, kita di sini nggak makan orang kok. Enggak, kalau bertanya bisa nangkap gak bagus, tapi kalau nggak bisa nangkap jawaban susah. Gitu loh. Ya kita hanya bertukar pikiran saja ya. Enggak macam tadi Bang Steve tanya saya, seperti apa Tuhan itu Fandi? Ya Tuhan itu tidak kelihatan, Tuhan itu satu, Esa, tunggal, bukan dua, bukan tiga. Faham tidak? Tangkap tidak? Yang berbeda itu hanya ajaran kalian, Kristen. Di dalam perjanjian lama, Musa mengajarkan Tuhan satu, Tuhan tidak kelihatan. Yesus juga perjanjian baru, Tuhan satu, Tuhan tidak kelihatan.